Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silahkan dipimpin berdoa dulu. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, doa dimulai sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Kenapa? Ada acara keluarga ya? Acara keluarga ya. Oh, baik, nggak apa-apa. Oh iya, gimana kabarnya kalian? Oke, mantap, semangat ya. Udah siap belajar ya untuk pada pertemuan hari ini. Jadi materi yang akan kita pelajari itu materi getaran dan gelombang. Tujuan kita belajar tentang materi getaran dan gelombang. Nih ya. Yang pertama, bisa mengevaluasi bahan-bahan yang tahan terhadap getaran dan mengkaitkan struktur lapisan bumi terkait dengan penyebab terjadinya getaran. Kemudian yang kedua, melalui percobaan dan presentasi hasil percobaan, kamu dapat menemukan solusi dan membuat alat pendeteksi getaran ya. Kemudian bisa menyajikan langkah mitigasi. Ya, getaran itu kan ada gempa bumi dan sebagainya itu ya. Kalian bisa membuat langkah mitigasi yang disebabkan oleh dampak negatif dari getaran. Sedikit saya sampaikan nih. Getaran itu apa? Getaran itu merupakan gerakan bolak-balik. Ya, gerakan bolak-balik dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangan. Jadi kalau digambarkan getaran itu seperti ini. Nah. Tahu itu apa? Bandul ya. Itu bandul ya. Ini adalah bandul. Jadi satu getaran itu gerakan bolak-balik. Nah, kemudian besaran-besaran fisika apa aja yang berkait dengan benda yang bergetar. Pertama ada periode, ya. Kemudian yang kedua ada frekuensi, ada simpangan, kemudian ada amplitudo. Gitu. Selanjutnya, untuk rumusnya ya, ini ada rumus periode, frekuensi, ya. Kemudian ada hubungan antara periode dengan frekuensi itu, rumusnya itu. Kemudian yang kedua, itu tentang gelombang. Gelombang itu adalah suatu gangguan yang merambatkan energi dari suatu titik ke titik lainnya. Jadi gelombang ini itu berjalan. Terjadi gerakan ya, gelombang itu berjalan ini. Karena dari titik satu ke titik yang lain. Selanjutnya, jenis gelombang ini sekedar sedikit ya materi. Ada gelombang mekanik, ada elektromagnetik. Mekanik itu berarti gelombangnya dia itu merambatnya ya, perlu medium. Kalau elektromagnetik itu tidak memerlukan medium. Kemudian nih, jenis gelombang berdasarkan arah rambatnya. Ada transversal, longitudinal ya. Nah, ini ada simpangan dan sebagainya. Kemudian rumus cepat rambat gelombang ini ya. Nah, kemudian di sini informasi ya buat kamu berkaitan dengan materi getaran dan gelombang. Kalian simak ya video ini. Sambil disimak LKPD-nya itu. Kamis malam gempa berkekuatan 5,6 magnitudo mengguncang Garut, Jawa Barat. 9 lintas selatan, 107,347 timur atau 114 km barat daya Kabupaten Garut dengan kedalaman 18 km. Para wisatawan dan warga yang sempat mencari tempat aman kembali ke tempat semula dan beraktivitas
Pesawat BMKG merilis gempa tidak berpotensi tsunami. Ini video tentang gempa ya. Apa yang kamu tangkap dari video ini nih? Pertama, gempa itu kan bisa diukur ya. Tuh. Kemudian titik gempa kan bisa ditentukan ya. Nah, itu nanti kamu juga coba ya melakukan pengujian ya menggunakan alat ya yang sudah saya sediakan ini, seismograf namanya. Seismograf sederhana ini ya. Kemudian yang kedua nih. Ada video yang kedua nih. Tahu nggak ini video apa? Hah? Di bawahnya itu ada apa itu? Jadi kalau ada gempa yang bergerak itu bawahnya loh. Bangunan di atasnya dia nggak ikut bergerak. Nah, dari video ini ada beberapa pertanyaan yang kamu diskusikan nanti. Yang pertama, apakah ada keterkaitan antara materi getaran dan gelombang dengan peristiwa gempa bumi? Yang pertama itu ya. Yang kedua, apakah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi? Yang ketiga, dampak apa yang timbul akibat gempa? Yang keempat, apakah ada bangunan yang tahan terhadap goncangan gempa? Dan yang kelima, apakah kita dapat membuat alat pendeteksi gempa sederhana? Jadi menggunakan prinsip bandul ya. Gitu. Nah, hasil diskusi ini itu nanti kalian isikan di LKPD. Baik. Untuk menjawab pertanyaan ini sudah saya siapkan ya. Nih. Alat-alat yang sudah saya siapkan pertama ini ada ini bandul ini ya. Kemudian ada apa ini? Mau tahu? Batu baterai. Untuk apa batu baterai ini? Oh iya, nyalakan lampu. Kemudian ada lampu ya, lampu. Nanti setiap kelompok mengambil satu-satu ya untuk dicoba. Kalian bisa membuat alat pendeteksi gempa sederhana. Namanya apa? Alat untuk mendeteksi gempa? Bandul itu kan prinsip kerjanya. Alatnya namanya seismograf ya, pendeteksi gempa. Nah, alat itu ya nanti kalian rangkai agar bisa bekerja ketika ada getaran, ada goncangan itu nanti bisa bekerja. Ya, siap ya? Nah, kemudian sambil diisikan LKPD-nya di situ ya berkaitan dengan pertanyaan tadi dan hasil dari percobaan yang kamu lakukan itu.
Baik, udah selesai semua ya pembuatan seismografnya itu menggunakan prinsip bandul, udah selesai semua. Baik, sekarang tiap kelompok mempresentasikan hasil dari pembuatan seismograf tadi, pembuatan rangkaian itu ya. Silakan presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Azahlia Sabita dari kelompok 5 dan disertai anggota kelompok yang bernama Muhammad Fakih, Muhammad Halid, Nabil Yasar, Najma Elviana, Nisrina Azahlia Sabita akan mempresentasikan hasil materi dari getaran dan gelombang. Apakah ada keterkaitan antara materi getaran dan gelombang dengan peristiwa gempa bumi? Dari hasil diskusi, ternyata ada keterkaitan antara materi getaran dan gelombang dengan peristiwa gempa bumi. Yang kedua, apakah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi? Yang menyebabkan terjadinya gempa bumi adalah gunung meletus, tanah longsor, pergeseran lempeng, retakan lapisan bumi. Dampak dari terjadinya gempa bumi yaitu bisa terjadi tanah longsor, runtuhnya bangunan, retaknya tanah, dan dapat terjadi tsunami jika gempa berskala besar. Ada bangunan yang tahan gempa di Jepang untuk mengantisipasi runtuhnya bangunan karena sering terjadinya gempa di daerah tersebut. Kita dapat membuat alat mendeteksi gempa sederhana menggunakan prinsip getaran, dan cara melindungi diri dari gempa adalah berlindung di bawah meja, menghindari kaca, dan pergi menuju tempat aman, mengikuti jalur evakuasi, dan berkumpul di titik aman, dan yang terpenting adalah jangan panik. Hasil dari diskusi, gerakan bandul berdasarkan besarnya getaran. Jika jenis getaran tanpa getaran, lampu indikator tidak akan menyala. Kedipan lampu indikator akan tidak berkedip. Jika jenis getaran kecil, lampu indikator akan menyala. Kedipan lampu indikator akan berkedip lambat. Jika jenis getaran sedang, lampu indikator akan menyala. Kedipan lampu indikator berkedip agak cepat. Jika jenis getaran besar, lampu indikator akan menyala. Kedipan lampu indikator berkedip dengan cepat. Kesimpulan dari kelompok kami adalah, kita dapat mengetahui alat pendeteksi gempa sederhana menggunakan prinsip getaran dan dapat mengetahui dampak berbahaya dari gempa. Kita dapat mengetahui penyebab gempa bumi terjadi dan ada bangunan yang dapat menahan gempa bumi. Dan ada keterkaitan antara materi gelombang dan getaran dan peristiwa gempa bumi, disertai cara melindungi diri dari gempa bumi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua kelompok udah maju mempresentasikan ya hasil percobaannya. Semuanya bagus, kerjanya juga bagus, berhasil semua. Ini merancang alat pendeteksi gempa sederhana ya, menggunakan prinsip bandul. Baik, selanjutnya kalian coba kerjakan soal itu ya, yang uji kognitif di e-learning ya. Silakan kalian login.
Jadi dari pelajaran dari awal sampai saat ini ya, tadi kamu udah melakukan percobaan uji coba membuat seismograf sederhana menggunakan prinsip bandul ya. Berhasil nggak? Berhasil. Oke, kelompok 1 berhasil, kelompok 2 berhasil, 3, 4 sampai 5 berhasil. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 sampai kelompok 3. Oke, mantap ya. Ya, kesimpulannya jadi kita bisa membuat alat pendeteksi gempa sederhana ya dengan menggunakan prinsip bandul. Kemudian hasil kerja kamu juga bagus semua itu. Berhasil semua, menyala semua ya. Jadi kalau ada goncangan itu bisa menyala gitu ya. Nah, kemudian soal tadi ada itu untuk jalur mitigasi ya. Mitigasi itu penyelamatan. Jadi ketika ada bencana itu hal-hal apa yang harus kita lakukan. Kalian udah coba merancang itu juga udah bisa ya. Untuk materi pada pertemuan hari ini cukup sampai sini. Untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan mulai menghitung ya besarnya getaran sama gelombang itu berapa. Tadi sudah saya sampaikan rumus-rumusnya ya. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Untuk pertemuan ini cukup sampai sini dulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, doa selesai dari masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan ya kembali ke kelas.